Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sebelumnya sorry banget baru bisa update lur, karena kemarin kerjaan padat banget. Ada banyak kerjaan mendadak juga dan pada akhirnya baru bisa pulang malam banget. Dan ya karena itu membuat naskah dan ya akhirnya harus tidur karena emang udah gak kuat, dan ini baru bisa rekaman. Otomatis baru bisa update pagi ini. Langsung saja kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 77. Setelah Yun Xiao kembali dari laut, setelah bertemu dengan Liao Yangbing, semua orang segera mengerubunginya. Mereka mencoba mencari penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Tapi Yun Xiao hanya menjelaskan sedikit pada Han Xuan. Lalu dia memilih untuk mengasingkan diri. Dan sejak itu orang-orang tidak ada yang mengganggunya atas perintah dari Han Xuan. 2 hari pun berlangsung dengan tenang. Kultivasinya kali ini nyaris tanpa hambatan, kecuali satu hal, yaitu kurangnya ki primordial yang ia serap. Karena itu ia kesulitan untuk menerobos ke ranah Martial Sovereign. Apalagi jaraknya masih 2 tingkat dari ranah Martial Sovereign. Dia tidak tahu berapa banyak Primordial Stone yang harus dikorbankan untuk mengisi 2 tingkatan itu. Lebih parah lagi, efektivitas dari Primordial Stone tingkat tinggi jauh di bawah inti primordial milik Ning Keiyue. Lalu, pada hari ketiganya, laut mendadak bergejolak. Fenomena aneh muncul di permukaannya. Dari dasar laut, ribuan ras laut mulai bermunculan. Jumlah mereka ribuan. Pemandangan itu cukup untuk membuat siapapun merinding. Lalu, pasukan utama dari kota Haiti pun segera bertindak. Di antara mereka, wajah Liao Yangbing adalah yang paling tegang. Jika pasukan itu menyerbu ke darat, maka kota Haiti mungkin akan musnah dalam sekejap. Kemudian kecemasan itu dipecahkan oleh sebuah suara dari laut. "Siapa pemimpin manusia di sini? Keluarlah dan mari bicara." Tatapan semua orang serentak tertuju pada Liao Yangbing. Mendengar itu otomatis Liao Yangbing geram dan mengumpat, "Sialan." Dia berpikir pasti ada beberapa orang bodoh dari kota Haiti yang telah membunuh tokoh penting dari ras laut. Karena itulah ras laut kemudian menjadi sangat marah. Akhirnya, dengan menggertakkan gigi, Liao Yangbing maju karena dia tidak bisa menghindar. Liao Yangbing terbang menuju ke arah laut. Dan di tengah puluhan ribu pasukan laut itu, berdiri sosok pemimpin udang surgawi yang terlihat penuh dengan wibawa. Beberapa ahli dari ras laut juga berdiri di sampingnya dari berbagai jenis yang berbeda. Liao Yangbing melangkah maju dan dia berkata, "Saya Liao Yangbing, penguasa kota Haiti. Apa yang bisa saya bantu?" Indra ilahinya segera menyapu seluruh barisan ras laut. Dan puluhan ribu sosok itu membuat matanya berkunang-kunang. Walaupun pada akhirnya, perhatiannya hanya tertuju pada 10 orang yang ada di barisan paling depan. Perlahan, Liao Yangbing menghela nafas lega, karena hanya 10 orang itu yang wajib diwaspadai. Sementara yang lainnya bahkan tidak masuk hitungan. Di sisi lain, pemimpin udang surgawi pun cukup terkejut melihat Liao Yangbing yang ternyata ada di tingkatan Martial Sovereign. Tapi pemimpin udang surgawi berusaha menegakkan tubuhnya dan berkata, "Kami datang atas perintah Tuan Guangyi dari keluarga kerajaan Laut Timur. Kami datang mencari seorang wanita. Ada bukti bahwa wanita itu telah memasuki kota Haiti beberapa hari lalu. Serahkan dia kepada kami secepatnya
agar hubungan kedua ras tidak sampai hancur. Mendengar itu, Liao Yangbing tertegun. Dia tak menyangka bahwa semua ini terjadi karena hanya pencarian seorang wanita. Liao Yangbing lalu bertanya, "Wanita seperti apa yang kalian cari? Apakah ada ciri-ciri khusus?" Pemimpin udang surgawi segera mengangkat tangannya. Cahaya hijau berputar di udara, lalu membentuk citra dari seorang gadis muda yang mungil dan manis. Inilah orang yang diperintahkan oleh istana Donghai untuk ditemukan. Dimanapun dia bersembunyi, kami harus menemukannya. Aku harap kau bersikap bijak dan kooperatif. Mendengar kata-kata itu, rasa tidak senang muncul di hati Liao Yangbing. Ini adalah kali pertama dia begitu diremehkan di depan umum. Namun, dia menahan diri. Dia tahu sebagian besar ras laut ini tidak berpendidikan tinggi dan cenderung kasar. Karena itu Liao Yangbing lalu berkata, "Di kota Haiti ada lebih dari 8.000 gadis dengan penampilan yang mirip. Bagaimana mungkin kami bisa menemukannya dalam waktu singkat di tengah lautan manusia itu?" Mendengar itu, pemimpin udang surgawi berseru dengan nada menghina, "Lautan manusia? Apakah jumlah kalian sebesar jumlah dari penghuni Laut Timur? Sekali lagi kusarankan padamu untuk tidak berpikir macam-macam. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jika Tuan Guangyi sampai datang, aku khawatir kau bahkan tidak akan sempat bicara." Nama itu jelas membuat Liao Yangbing mengerutkan dahi. Guangyi jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah bangsawan dari keluarga kerajaan Laut Timur. Tetapi, siapa sebenarnya gadis kecil ini? Kenapa keluarga kerajaan Laut Timur sampai ikut turun tangan dalam pencariannya? Liao Yangbing menimbang sejenak, lalu kemudian berkata, "Kedua ras kita selalu hidup berdampingan dengan damai. Tak seharusnya hubungan ini rusak karena satu masalah kecil. Aku akan kembali ke kota dan membuat pengumuman untuk mencari wanita ini. Dalam 3 hari, aku akan memberikan kabar. Kalau tidak ada hasil, aku benar-benar tidak bisa berbuat banyak." Mendengar itu, pemimpin udang surgawi mengangguk. "Bagus, lebih baik kau temukan hasilnya. Kalau tidak, manusia tak akan mampu menanggung murka dari keluarga kerajaan Laut Timur." Setelah mengatakan itu, pemimpin udang surgawi berbalik dan kembali ke dasar laut. Kemudian semua ras laut pun pergi dan kegaduhan sebelumnya lenyap begitu saja. Liao Yangbing berdiri dengan wajah masam. Masalah ini muncul tiba-tiba dan melibatkan begitu banyak pihak. Dia mempertimbangkan untuk mengirim laporan ke Kota Bulan Merah, membiarkan mereka menangani masalah ini. Karena bagaimanapun, Kota Bulan Merah adalah pemimpin dari wilayah timur. Jika masalah ini memicu perang antar dua ras, tanggung jawabnya akan terlalu besar. Liao Yangbing tampak menghela nafas panjang. Dia bergumam, "Sudahlah, untuk sekarang aku akan mencari wanita ini dulu. Jika aku berhasil menemukannya, aku cukup menyerahkannya pada ras laut agar semua masalah ini selesai. Tapi kalau tidak dan situasi semakin memburuk, maka aku akan mengirimkan pesan mendesak ke Kota Bulan Merah." Setelah membuat keputusan itu, Liao Yangbing kembali ke kota Haiti. Hari pun berlalu. Pada hari keempat masa pengasingan Yun Xiao, sebuah pesan tiba-tiba datang dari luar ruang rahasia. Yun Xiao perlahan membuka matanya. Dia tahu bahwa biasanya Han Xuan tidak akan mengganggunya, kecuali ada keadaan mendesak. Yun Xiao lalu membuka pesan itu.
dan wajahnya berubah seketika. Ia berdiri dan melangkah keluar dari ruang rahasia. Di sana, Han Xuan sudah menunggu dengan wajah cemas. "Tuan Muda Yun, tolong lihat ini." Tanpa basa-basi, bayangan Xiao Hong muncul di udara, diiringi oleh pemberitahuan orang hilang yang dikeluarkan oleh istana Tuan Kota. Han Xuan berkata, "Baru kemarin, ras laut datang dengan sikap agresif untuk mencari Xiao Hong." Mendengar itu, Yun Xiao tetap tenang. Dia hanya bergumam pelan, "Tak kusangka gadis ini berasal dari Laut Timur. Kalau begitu orang-orang yang mencarinya pasti tahu siapa dia sebenarnya." Mendengar itu Han Xuan terkejut. "Tuan Muda Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh kota sedang mencari Xiao Hong. Dia pernah bekerja sebagai pelayan di kamar dagang ini. Saya khawatir orang-orang akan segera datang ke rumah kita." Dan belum sempat Yun Xiao menjawab, Jiang Qianrong bergegas masuk. "Pemimpin, Tuan Muda Yun, penguasa kota Liao dan Tuan Muda Lai Feng datang membawa banyak orang." Tak ada banyak cara untuk menyembunyikan keberadaan Xiao Hong di Serikat Awan Ungu. Terlalu banyak orang yang telah melihatnya. Karena itu wajar kalau beritanya menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka segera menuju ke aula utama. Di sana, kursi para tamu sudah terisi penuh. Liao Yangping bersama dengan beberapa tokoh besar kota dan juga Peiming Lai Feng semuanya menatap ke arah mereka. Liao Yangping langsung membuka pembicaraan. "Tuan Muda Yun, pemimpin Han Xuan, saya yakin kalian berdua sudah tahu alasan kenapa kami datang. Kurasa saya tak perlu menjelaskan apapun lagi." Han Xuan terdiam. Dia hanya melirik Yun Xiao seolah menyerahkan masalah ini padanya. Yun Xiao pun mengangguk pelan dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi aku tidak bisa menyerahkan Xiao Hong. Ada alasan yang tidak bisa kuungkapkan dan aku tidak akan menyerahkannya." Mendengar itu semua orang tertegun. Peiming Lai Feng mencibir, "Kau pikir kau bisa seenaknya menolak begitu saja? Kalau ras laut datang 2 hari lagi, kami akan menyerahkanmu tanpa ragu." Mereka mengira Yun Xiao akan murka. Namun, yang mengejutkan, dia justru mengangguk dan berkata, "Kalau begitu bagus. Aku memang ingin bertemu dengan mereka dan mencari tahu beberapa hal." Peiming Lai Feng terkejut dan terdiam. Bahkan Liao Yangping pun ikut terpaku. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao akan bersikap setegas ini. Liao Yangping lalu berkata, "Tuan Muda Yun, ini menyangkut perdamaian antar 2 ras. Saya harap Anda mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Menyerahkan Xiao Hong adalah langkah terbaik untuk menghindari konflik." Tapi Yun Xiao dengan tersenyum berkata, "Tenang saja. Aku yang akan memberikan penjelasan langsung kepada ras laut." Dalam hatinya, Yun Xiao sudah membuat keputusan. Dia akan memanfaatkan kedatangan dari ras laut untuk menyelidiki Xiao Hong dan juga Ai Kirine. Urusan perdamaian antar ras, masa bodoh. Kalaupun langit runtuh, pasti akan ada orang yang lebih tinggi yang akan menahannya. Apalagi dia juga sudah memiliki dukungan dari wilayah suci. Dia sama sekali tidak merasa gentar. Liao Yangping terdiam. Karena Yun Xiao sudah menegaskan pendiriannya, maka mereka tak punya alasan lagi untuk menekannya. Peiming Lai Feng pun ikut berkata, "Baiklah, semuanya, berjagalah selama 2 hari ini. Awasi kamar dagang Awan Ungu dan jangan biarkan siapapun pergi." Setelah mereka pergi, sekelompok besar ahli dikirim untuk menjaga kamar dagang Awan Ungu siang dan malam.
Formasi teleportasi pun ditutup sementara agar Yun Xiao dan orang-orang dari kamar dagang awan ungu tidak bisa melarikan diri. 2 hari kemudian, Yun Xiao keluar dari pengasingannya seperti yang sudah ia janjikan. Dia terbang sendirian menuju ke laut. Dari kejauhan, Liao Yangping, Bei Ming Laifeng, dan para tetua lainnya menyaksikan hal itu. Di tengah laut terdengar suara, "Siapa kau? Di mana penguasa kota Liao Yangping?" Itu adalah pemimpin udang surgawi. Suaranya terdengar marah. Bagi mereka, keputusan penguasa kota untuk tidak datang sendiri dan mengirimkan seorang pemuda jelas merupakan sebuah penghinaan. Tetapi Yun Xiao menatap mereka dengan tenang. Dengan kekuatan indera ilahinya, dia tahu bahwa tidak ada ahli sejati di antara pasukan itu. Dia tidak perlu khawatir. Lalu Yun Xiao berkata, "Penguasa kota Liao punya terlalu banyak gundik yang harus ia urus semalaman. Tubuhnya agak lemah, jadi dia tidak bisa datang sendiri lalu menyuruhku sebagai perwakilannya." Pemimpin udang surgawi melotot. Suaranya penuh amarah. "Apa? Dia masih sempat bermain perempuan? Apa dia sudah melakukan apa yang kami perintahkan?" Yun Xiao dengan santai berkata, "Tentu saja sudah." Setelah urusan itu selesai, dia begitu puas sampai tak sanggup lagi bangun dari ranjang. Pemimpin udang surgawi yang semula murka tiba-tiba tertawa. "Kalau begitu bagus. Bagaimana dengan gadis itu? Di mana dia?" Yun Xiao membentuk segel dengan tangannya dan sebuah ilusi muncul di udara. Itu adalah bayangan Xiao Hong beberapa hari sebelumnya, sebelum ditelan oleh Ai Kirine. "Inikah yang kalian cari?" Pemimpin udang surgawi menatapnya dengan mata berbinar. Dia berseru, "Benar, serahkan gadis itu sekarang juga. Kalau tidak, kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya." Yun Xiao segera menyingkirkan ilusi itu dan kemudian bertanya dengan santai, "Sebelumnya aku penasaran, kenapa kalian begitu menginginkan gadis kecil ini? Bisakah kalian memberitahuku alasannya?" Wajah pemimpin udang surgawi mengeras. Itu adalah rahasia dari keluarga kerajaan Laut Timur. Kau tidak pantas mengetahuinya. Cepat serahkan gadis itu. Yun Xiao terdiam sejenak. Dari reaksinya, Yun Xiao tahu bahwa orang-orang ini tidak ada yang tahu tentang Xiao Hong ataupun Ai Kirine. Dia tidak berniat membuang waktu. Lalu dia berkata, "Aku khawatir gadis itu tidak akan datang. Keadaannya cukup rumit, jadi panggil atasanmu agar bicara langsung padaku." "Atasanku? Akulah pemimpin pasukan dari laut ini," bentak pemimpin udang surgawi. "Jika kau punya urusan, bicaralah denganku. Tuan Guangyi sudah memerintahkan agar kami membawa gadis itu hidup atau mati." Mendengar itu, Yun Xiao bergumam pelan, "Guangyi." Nama itu membuat matanya menyipit karena dia tahu Guang adalah marga keluarga kerajaan Laut Timur. Jadi Xiao Hong benar-benar memiliki hubungan dengan istana Donghai. Yun Xiao berkata, "Kalau begitu suruh Guangyi datang sendiri. Aku tak ingin membuang waktuku dengan antek-anteknya." "Apa? Kau berani menghina kami dan bahkan menyebut kami sebagai antek-antek?" Pemimpin udang surgawi geram. Tubuhnya gemetar karena amarah. Sementara para jenderal laut di belakangnya juga terpancing emosi. Mereka semua siap bertarung kapan saja. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, senyuman dingin muncul di wajah Yun Xiao. Dia membuka mata surga abadinya, dan
Seketika, kekuatan mental yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Tekanan spiritual itu mampu menyapu seluruh area itu dan menekan lebih dari selusin ahli bela diri yang ada di depannya. Yang mengejutkan adalah kekuatan itu mengandung aura naga. Aura naga? Pemimpin udang surgawi terpekik ngeri. Tubuhnya bergetar hebat. Dia bahkan tak sanggup menahan tekanan itu. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang di belakangnya pun terdiam kaku. Tubuh mereka gemetar dan keringat dingin mengucur deras. Mereka semua merasakan tekanan yang mengguncang sampai ke dalam jiwa, seolah mereka berdiri di hadapan seekor naga sejati. Kenapa bisa begitu? Karena Yun Xiao kini berasimilasi dengan Yao Long. Yao Long sendiri adalah keturunan dari naga sejati. Meskipun garis keturunannya tidak semurni dari kerajaan Laut Timur ataupun 3 kerajaan laut yang lain, tetapi dia sendiri tetap mewarisi kekuatan naga. Dan saat kekuatan spiritual Yun Xiao menyatu dengannya, aura yang tercipta menjadi seperti badai yang langsung menundukkan puluhan ribu prajurit dari ras laut. Kini cahaya dingin melintas di mata Yun Xiao dan dia berkata, "Sekarang katakan pada Guang Yi untuk menemuiku secara pribadi. Aku akan menunggunya di kota Haiti. Jika dia tidak datang, maka lupakan saja mimpi untuk bertemu dengan gadis kecil itu seumur hidupnya. Dan ingat baik-baik, namaku Li Yun Xiao." Seluruh pasukan laut terdiam dan gemetar. Meskipun wujud Yun Xiao adalah seorang manusia, tetapi di mata mereka saat ini, Yun Xiao tak ada bedanya dengan naga sejati yang sedang bicara. Setiap kata-katanya mengguncang jiwa dan membuat tubuh mereka bergetar ketakutan. Pemimpin udang surgawi dan para jenderal laut saling berpandangan. Serentak mereka menyelam ke dasar laut dan melarikan diri dengan kepanikan. Yun Xiao sendiri menatap laut untuk sejenak, lalu kemudian berbalik dan terbang menuju kota Haiti. Di menara kota, Liao Yangbing dan yang lain menyaksikan pemandangan itu dengan heran. Mereka tak menyangka bahwa pasukan laut yang datang dengan begitu agresif mundur tanpa perlawanan. Liao Yangbing segera menghampiri Yun Xiao dan berkata, "Tuan Muda Yun, apakah sudah selesai?" Yun Xiao tersenyum tenang dan berkata, "Sudah, semuanya baik-baik saja sekarang. Kalian bisa kembali." Liao Yangbing menatapnya dengan curiga. Tetapi bagaimana dengan gadis kecil itu? Apakah mereka tidak mencarinya lagi? Yun Xiao berkata, "Tidak. Aku sudah memberitahu mereka bahwa gadis itu tidak berada di kota Haiti lagi. Karena itu mereka tak punya alasan untuk tetap di sini." Tentu saja semua itu hanyalah karangan. Kalau Yun Xiao mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, orang-orang ini pasti akan panik. Sementara Bei Ming Lai Feng tampak mengerutkan kening dan berkata, "Ras laut itu terkenal keras kepala. Tidak mungkin mereka semudah itu diyakinkan." Yun Xiao meliriknya dengan senyum tipis dan berkata, "Orang laut itu polos dan bersahabat. Mereka bahkan mengundangku minum teh setelah tahu gadis itu sudah pergi. Apa yang perlu dikhawatirkan?" Mendengar itu, Bei Ming Lai Feng mendengus pelan. Sementara Liao Yangbing segera menengahi mereka berdua sebelum suasananya kembali memanas. Dia berkata, "Kalau begitu baguslah jika semua ini sudah selesai. Tuan Muda Yun memang luar biasa. Berani menghadapi ras laut tanpa gentar. Saya sungguh merasa kagum." Para tokoh besar dari kota Haiti pun ikut menimpali dengan pujian. Bagi mereka, kota ini adalah tempat tinggal dan sumber kehidupan. Konflik antara ras laut jelas akan menjadi bencana. Jadi mereka bersyukur karena krisis telah berhasil mereka lewati dengan damai. Yun Xiao pun mengangguk ringan.
Sekarang kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Aku juga akan melanjutkan kultivasi. Setelah memastikan bahwa pasukan laut benar-benar pergi, satu persatu para pemimpin kota meninggalkan menara. Yun Xiao sendiri kembali ke kamar dagang awan ungu dan melanjutkan pengasingannya. Beberapa hari pun berlalu. Di tengah ketenangan kota, tiba-tiba laut bergolak hebat. Gelombang raksasa menghantam kaki kota, dan langit mendadak menghitam. Awan pekat menggulung di langit dan kilatan guntur saling bersahutan. Seolah saat ini, samudera dan langit sedang murka. Aura yang mengerikan bangkit dari dalam laut, menekan seluruh wilayah pantai. Bahkan, pulau teleportasi yang terisolasi di pinggiran kota hancur seketika. Para ahli dari pulau itu bergegas membentuk formasi pertahanan untuk menahan serangan gelombang spiritual yang datang dari laut. Para pemimpin kota Haiti kini pucat pasi. Mereka segera berlari ke tembok kota dan menatap ke arah laut yang sedang bergejolak. Dari kejauhan, permukaan laut tampak berguncang, memunculkan percikan cahaya besar yang melambung seperti taman ilahi di langit. Beberapa sosok tampak duduk di atasnya, bersila dengan aura agung. Dan tak lama kemudian, sosok-sosok lainnya mulai bermunculan dari dalam laut, satu persatu, sampai memenuhi cakrawala. Liao Yangping yang berdiri di atas tembok kota merasakan sakit kepala yang menusuk. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Muda Yun sudah membereskan semuanya? Wajah Liao Yangping memucat. Dia lalu berteriak dengan suara lantang. "Siapa kalian? Apa yang terjadi di sini?" Suaranya menggema hingga ribuan li. Suara itu langsung memecahkan fenomena aneh di atas kota Haiti dan meringankan tekanan yang sebelumnya menindas para penduduk kota. Namun, semburan air raksasa kembali membumbung tinggi. Seekor paus besar muncul dari laut. Di atas permukaan air, meja dan kursi muncul dan tertata rapi. Kemudian Guangyi duduk santai sambil menikmati buah-buahan langka. Auranya telah berubah total dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Kekuatan besar mengalir deras di dalam tubuhnya, membawa tekanan yang luar biasa ke segala arah. Pemimpin udang surgawi dan para pengikutnya kini berdiri di belakang Guangyi. Wajah mereka pucat ketakutan. Pemimpin udang surgawi dengan cepat melangkah maju. "Tuanku, itu adalah penguasa kota Haiti. Terakhir kali dia terluka karena terlalu banyak bermain dengan gundik. Jadi dia mengutus Li Yunxiao ke sini. Sekarang mungkin dia sudah pulih, jadi dia datang sendiri." Mendengar itu Guangyi mengerutkan kening. Seorang martial Sovragen tingkat menengah terluka karena gundik. Jelas itu tidak masuk akal. Mungkinkah orang itu sedang melatih teknik rahasia tertentu? Pikirnya. Kemudian seorang laki-laki dari klan Paus Bergigi yang berdiri di samping Guangyi segera menerima perintah. Dia berteriak dengan lantang. "Tuan Guangyi dari keluarga kerajaan Laut Timur telah tiba. Penguasa kota Haiti dan juga Li Yunxiao keluar dan sambut beliau." Orang-orang terkejut. Mereka tak menyangka kalau keluarga kerajaan Laut Timur akan datang sendiri. Kegemaran segera terjadi. Bahkan Beiming Lai Feng pun panik. Jika perang sampai pecah, maka dia pasti akan terseret juga. Apalagi pulau teleportasi kini sudah tenggelam seluruhnya. Tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Liao Yangping tidak berani mendekat, tetapi dia berteriak dengan lantang. "Keluarga kerajaan Laut Timur, kalian bukanlah kerajaan umat manusia. Untuk apa kami bertemu dengan kalian? Jika tidak ada urusan yang penting, segeralah pergi dan jangan ganggu wilayah kami."
Pria dari klan Paus Bergigi membentak, "Kurang ajar, panggil Yun Xiao ke sini, atau aku akan menghancurkan seluruh kota Haiti." Suaranya menggema. Ratusan prajurit Paus Bergigi di langit dan laut melepaskan aura yang mengerikan. Puluhan ribu prajurit udang surgawi dan jenderal udang menabuh genderang perang. Ritmenya menggelegar dan ombak semakin menggila seolah ikut mengamuk. Wajah para manusia di atas tembok kota yang melihat semua itu pucat pasi. Klan Paus Bergigi memang terkenal kuat. Banyak keturunan mereka yang lahir dengan bakat luar biasa. Karena itu, klan Paus Bergigi menjadi salah satu yang terkuat di bawah komando Raja Laut Timur. Mendengar semua itu, Beiming Lai Feng menggertakkan gigi. Sialan, ini semua pasti ulah Yun Xiao. Orang-orang mulai bersautan. Benar, di mana dia? Bukankah dia yang mengalahkan Raja Ras Laut waktu itu? Jangan-jangan dia sudah kabur. Jangan-jangan kita semua ditipu. Cari dia. Pastikan kamar dagang awan ungu tidak bisa melarikan diri. Suara saling bersahutan, tetapi sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara bergema di udara. Tidak perlu mencariku, aku ada di sini. Yun Xiao muncul di atas tembok kota. Beiming Lai Feng pun langsung berteriak, "Li Yun Xiao, masalah ini pasti karena perbuatanmu. Jika perang antar dua ras sampai pecah, bukan hanya kota Haiti, tapi seluruh umat manusia akan menanggung akibatnya. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya?" Yun Xiao tersenyum tipis. Perang antara dua ras? Kapan aku mengatakan itu? Terakhir kali kami bicara, suasananya cukup ramah. Kali ini pun mungkin mereka datang untuk mengajakku minum teh. Dengan tenang Yun Xiao melesat ke arah laut, terbang menuju ke pihak ras laut. Kini Yun Xiao melayang di atas paus raksasa, menatap ke arah para ras laut dengan senyum tenang. Formasi mereka mungkin mampu menakut-nakuti para manusia biasa yang belum pernah berurusan dengan ras laut tingkat tinggi. Namun di mata Yun Xiao, semua itu hanyalah pertunjukan bohongan. Ia lalu perlahan turun menuju laut. Terdengar sebuah seruan, "Kurang ajar!" Itu adalah suara dari pria dari klan Paus Bergigi. Wajahnya menjadi gelap. Lapisan cahaya biru laut muncul di sekitar tinjunya. Jika diperhatikan, energi air itu terkompresi dengan begitu padat hingga tampak mengeras. Saat dia melepaskan pukulan, udara bergetar hebat. Pukulan sekelas seorang martial Sovereign. Tatapan Yun Xiao menajam. Dia mengayunkan pedang esnya, dan seketika suhu udara di langit dan laut turun tajam. Pukulan itu pun terhambat oleh hawa dingin yang ekstrim, dan kekuatannya melemah drastis. Dalam sekejap sinar pedang memecah tinju itu, dan riak energi yang tersisa menebar ribuan bunga teratai es yang bermekaran di udara. Seketika seluruhnya yang ada di sekitar Yun Xiao membeku. Pria dari klan Paus Bergigi itu terpana. Dia tak percaya bahwa seorang anak manusia mampu menahan pukulannya. Saat rasa heran masih memenuhi pikirannya, Yun Xiao sudah melangkah maju. Pria dari klan Paus Bergigi itu murka dan berseru, "Kurang ajar, rasakan ini, lautan tak terbatas." Segera tubuh bagian atasnya membesar, ototnya menegang dan energi esensi menyembur deras. Seekor paus mini terbentuk di antara telapak tangannya. Dengan raungan yang menggelegar, dia mendorongnya ke depan. Gelombang kekuatan muncul berlapis-lapis. Setiap lapisan lebih kuat dari sebelumnya. Lalu gelombang itu menghantam seperti ombak raksasa ke arah Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tetap tenang. Dia menggambar lingkaran di udara dengan satu tangan. Dan seketika cermin awan senja muncul,
membesar hingga ukuran 2 meter dan menghalangi pukulan itu. Boom! Gelombang energi menabrak cermin awan senja dengan suara yang menggelegar. Sebagian kecil tekanannya merambat ke tubuh Yun Xiao dan tidak cukup untuk melukainya. Sebaliknya, sebagian besar kekuatan itu terpantul kembali ke arah asalnya. Ledakan kedua pun terdengar. Pria dari paus bergigi itu terpental keras, memuntahkan darah, dan jatuh ke laut dengan luka serius. Melihat itu, pupil mata Guang Yi mengecil. Tatapannya tertuju pada cermin yang ada di tangan Yun Xiao. Bagi ras laut, artefak sungguh luar biasa, karena mereka memang kekurangan alkemis. Senjata tingkat 9 di antara para manusia itu sangat langka, apalagi di dalam lautan. Keluarga kerajaan dari 4 laut pun hampir mustahil menemukan artefak sekuat itu. Tak heran kalau para alkemis di ras laut diperlakukan bak dewa. Kini pria paus bergigi yang terluka itu masih ingin melawan. Dia meraung dengan penuh amarah menerjang ke arah Yun Xiao. Tetapi Guang Yi segera menghentikannya dengan satu kata. Cukup. Kini tatapannya beralih pada Yun Xiao dan Guang Yi berkata, "Kau Li Yun Xiao?" Yun Xiao pun tersenyum dan turun perlahan. Dia duduk di kursi di sebelah Guang Yi. Dia menuangkan minum untuk dirinya sendiri dan berkata, "Benar sekali, akulah Li Yun Xiao. Sudah lama aku tidak mencicipi anggur dari keluarga kerajaan Laut Timur. Sungguh aromanya terasa masih sama." Guang Yi memandang Li Yun Xiao dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dia berkata, "Oh, tak kusangka kau pernah menyicipinya sebelumnya." Yun Xiao dengan santai berkata, "Ya, tentu saja." Lalu dia menatap Guang Yi dan langsung berkata, "Xiao Hong sekarang menjadi adik baptisku. Untuk apa kau mencarinya?" Mendengar itu otomatis ekspresi Guang Yi berubah drastis. Aura yang sebelumnya tenang seketika lenyap. Dia berseru, "Apa? Batu Pelangi itu menjadi adikmu sekarang? Apa kau sedang bercanda denganku?" Mendengar itu Yun Xiao terkejut dalam hati. Jadi tubuh asli Xiao Hong disebut sebagai Batu Pelangi. Batu Pelangi dan juga Aegirine. Pantas saja kedua kekuatannya bisa menyatu. Nah, di sini penulisan Aegirine dan Batu Pelangi itu memiliki kesamaan. Apalagi keduanya sama-sama batu. Seolah mereka itu pasangan. Dan karena dasar itu juga Yun Xiao mulai merasakan bahwa semua itu masuk akal ketika sebelumnya Aegirine dan Xiao Hong menyatu. Kini Yun Xiao menatap Guang Yi dengan tatapan tajam. Jadi benar, Batu Pelangi itu sesuatu yang penting bagimu. Guang Yi lalu membalas dengan wajah muram. Tak usah bertele-tele, katakan padaku, di mana Batu Pelangi itu sekarang? Serahkan padaku. Yun Xiao hanya tersenyum dan kemudian mengibaskan tangannya. Tenanglah, jawab pertanyaanku. Apakah kau pernah mendengar sesuatu yang disebut dengan Aegirine? Mendengar itu Guang Yi menyernyit. Aegirine, Batu Pelangi. Mungkinkah keduanya saling berhubungan? Mendengar respon itu, Yun Xiao sedikit kecewa. Sepertinya Guang Yi pun tidak tahu lebih banyak dari apa yang dia tahu. Yun Xiao menghela nafas lalu bertanya, "Kalau begitu, apa sebenarnya Batu Pelangi itu? Jelaskanlah padaku." Guang Yi mencibir, "Kau terlalu banyak bertanya. Dengan tingkatan kultivasimu sekarang, sudah merupakan anugerah kau bisa duduk dan minum bersamaku." Mendengar itu Yun Xiao tertawa kecil. Dia bangkit dari kursinya dan berkata,
Kalau memang kau tidak tahu, maka aku akan pamit. Nikmati saja anggurmu sendirian." Mendengar itu, aura Guangyi melonjak. "Bocah lancang, kau ingin pergi tanpa menyerahkan batu pelangi? Sungguh tindakan yang berani." Tekanan naga menjulang dari langit, menekan seperti awan hitam yang hendak turun. Di belakangnya, pemimpin udang surgawi dan para pengikutnya yang lain seketika pucat pasi. Meski kekuatan itu tidak diarahkan kepada mereka, tetapi tubuh mereka gemetar hebat. Bahkan para ahli dari paus bergigi pun tampak tak berani mengangkat kepala. Sementara Yun Xiao yang berada di pusat tekanan itu, dia tampak acuh tak acuh seolah tidak peduli. Dengan santai dia berkata, "Bau kalian benar-benar menyengat, sungguh ikan-ikan yang amis." Yun Xiao lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Melihat itu, Guangyi terpaku. Mustahil, bagaimana bisa dia tidak terpengaruh oleh tekanan nagaku? Sebagai keturunan dari kerajaan Laut Timur, kekuatan naga dari Guangyi selalu membuat ras laut tunduk. Tetapi kali ini, Yun Xiao benar-benar tak tergoyahkan. Guangyi mulai gusar dan berseru, "Hentikan dia!" Seketika puluhan ahli dari paus bergigi melompat, membentuk dinding raksasa. Lalu gelombang air menyembur ke langit, menutup pandangan dan memblokir arah pelarian Yun Xiao. Pemimpin klan paus bergigi yang sebelumnya dikalahkan Yun Xiao juga meraung. Dia melancarkan serangan ke arah Yun Xiao. Laut tak terbatas. Puluhan teknik bela diri air diluncurkan bersamaan. Ombak raksasa berputar mengelilingi Yun Xiao dari segala arah. Wajah orang-orang dari atas tembok kota Haiti sangat terpuruk ketika melihat hal itu. Mereka tahu, akhirnya perkelahian pun pecah. Pei Ming Lai Feng segera mengumpat. Dia memang tak bisa diandalkan. Aku sudah mengatakan dia tak akan pernah melakukan hal baik. Sementara Han Xuan sendiri panik. Dia berseru, "Ini terlalu berbahaya kalau Tuan Muda Yun sendirian. Tuan Liao, tolong kirim seseorang untuk membantunya." Mendengar itu, Pei Ming Lai Feng langsung mencibir. Membantunya? Dia sendirilah yang mencari kematiannya. Dan sekarang dia bahkan menyeret kita semua dalam bahaya. Apa gunanya membantunya? Dia mengutuk dalam hati. Walaupun sebenarnya Pei Ming Lai Feng juga senang kalau Yun Xiao mati di sini. Satu-satunya hal yang kini dia pikirkan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup dari bencana ini. Dia tidak cukup bodoh untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Karena itu, pikirannya langsung berputar, mencoba mencari jalan untuk melarikan diri. Sementara itu, wajah Liao Yangping juga tampak tegang. Dia tentu tidak ingin menyelamatkan Yun Xiao. Tetapi mereka telah membentuk aliansi untuk menghadapi keluarga Pei Ming di masa depan. Jika Yun Xiao mati di sini, semua rencananya jelas akan gagal. Pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, Liao Yangping berkata, "Untuk sementara kita tunggu saja. Bagaimanapun juga kita belum tahu situasinya." Mendengar itu, Han Xuan menggigit bibir bawahnya. Dia gelisah. Tetapi pertempuran itu jauh berada di luar bayangannya. Kalau dia nekat pergi, maka dia hanya akan menjadi beban. Sementara itu, tokoh-tokoh besar lainnya dari kota Haiti juga memilih diam. Tak seorang pun yang mau bergerak. Mereka hanya menatap ke arah laut dengan wajah muram. Namun, di tengah kepungan serangan itu, Yun Xiao tetap tenang. Dia bahkan tidak panik sedikit pun. Tubuhnya bergetar, lalu kemudian berubah menjadi kilatan petir. Ribuan serangan telapak tangan menghantamnya sekaligus dan menimbulkan dentuman dahsyat. Tapi kemudian guntur meraung. Tak ada satupun serangan yang mampu mengenai tubuhnya. Yun Xiao lalu berkata,
Kalian paus-paus besar yang bersembunyi di dasar laut sepanjang hari. Kalian pasti belum pernah merasakan kekuatan sejati dari petir surgawi. Maka rasakanlah sekarang. Seketika tubuhnya membesar. Awan gelap yang bergulung di langit tampak tersedot ke arahnya. Kilatan petir menjadi semakin pekat. Lihatlah, ikan bakar yang harum dengan kekuatan petir. Tubuhnya yang kini hampir transparan tiba-tiba meledak, dan puluhan ribu kilatan petir menyambar ke segala arah, seolah neraka petir turun ke dunia. Langit dan bumi terselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Teriakan dari ras laut menggema tanpa henti. Naga-naga petir menari di antara mereka, menghantam para prajurit dari klan paus bergigi besar tanpa ampun. "Sialan!" seru salah seorang dari mereka dengan penuh kesakitan. Matanya menyala, membara. Dia mengangkat tangannya dan memanggil lautan tak terbatas dari langit. Dia mencoba menerobos penjara guntur dengan kekuatan yang mengerikan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dalam satu pukulan. Dia bertekad untuk mengakhiri hidup Yun Xiao. Sementara di tengah badai itu, sosok Yun Xiao perlahan muncul. Dia membentuk segel tangan, lalu dua aliran kekuatan unsur keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi roda badai api raksasa yang berputar di depan dada. Prajurit-prajurit dari klan paus yang berada paling dekat kini gemetar ketakutan. Bagi ras laut, petir dan api adalah dua unsur yang paling mematikan. Sekedar kekuatan elemen itu saja sudah cukup untuk membinasakan mereka. Segera roda badai Yun Xiao berputar semakin cepat hingga mencapai puncaknya. Yun Xiao melemparkannya dengan kekuatan penuh. Bum! Komandan klan paus bergigi besar langsung meledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ledakan unsur yang mengerikan itu menyapu area yang luas, dan lebih dari 100 prajurit yang ada di sekitarnya juga terseret ke dalam kehancuran. Jeritan terdengar sebelum mereka semua lenyap. Roda badai api meluas di antara lautan dan langit. Yun Xiao sendiri melayang di tengah pusaran angin dan api itu. Tubuhnya bercahaya seperti dewa. Tatapannya dingin memandang langit dengan ketenangan yang mutlak. Kini, puluhan ribu prajurit dari ras laut gemetar ketakutan. Sementara dari kejauhan, di atas tembok kota Haiti, semua orang tertegun. Mereka tahu bahwa Yun Xiao adalah bintang muda yang berbakat. Tetapi kekuatan yang ia tunjukkan kali ini bahkan jauh melampaui ekspektasi siapapun. Mata Liao Yangping bergetar hebat. Hal ini membuatnya bersemangat. Karena semakin kuat Yun Xiao, semakin besar pula harapan mereka untuk menandingi keluarga Beiming di masa depan. Melihat semua kekacauan itu, Guang Yi tak sanggup menahan diri lagi. Dia berseru, "Cukup!" Ia berdiri dengan wajah muram. Auranya yang begitu besar seketika menekan seluruh tempat itu. Yun Xiao sendiri lalu melambaikan tangannya. Dan seketika badai api serta pusaran angin di langit menyusut dengan cepat. Langit yang semula membara kini perlahan kembali menjadi cerah. Dari cahaya yang memudar itu, sosok seekor buaya muncul di bawah kakinya. Buaya itu tampak jauh berbeda dari sebelumnya, karena kini hanya setengah tubuh aslinya yang tersisa. Namun, meski begitu, sisiknya tampak dihiasi oleh pola merah yang membara. Itu semua terjadi karena buaya ini telah menyerap api ilahi dari Punix yang berkobar. Kekuatannya pun telah meningkat berkali-kali lipat. Melihat hal itu, Guang Yi tertegun. Dia tidak mengenali makhluk ini, tetapi jantungnya bergetar hebat. Tekanan yang dipancarkan oleh buaya ini bahkan lebih berat daripada aura naga sejati miliknya. Lalu kemudian, Yun Xiao melambaikan tangan dan buaya itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan.
Dalam sekejap dia bahkan sudah berada di depan Guangyi. Guangyi pun terkejut dan segera mundur. "Makhluk apa ini?" serunya. Mendengar itu Yun Xiao tersenyum tipis. "Itu hanyalah seekor buaya bodoh peliharaanku. Tapi tentu Tuan Muda Guangyi yang berasal dari keturunan keluarga kerajaan Laut Timur pasti tidak akan mengenali makhluk tingkat rendah seperti ini." Mendengar itu, Guangyi memicingkan mata. "Buaya?" Dia tak percaya. Namun setelah semua yang dilakukan Yun Xiao, Guangyi berkata, "Yun Xiao, kau telah melukai begitu banyak prajurit dari ras lautku. Apa kau tak takut akan memicu perang antar kedua ras?" Yun Xiao tertawa kecil. "Perang antara dua ras? Itu jelas hanya alasan agar para prajurit biasa menambah pengalaman untuk bertarung. Lagi pula, Laut Timur sangat luas. Mustahil membunuh semua ras laut. Dan kalaupun mereka mati, selalu ada generasi baru yang akan datang. Jadi apa yang perlu ditakuti?" Wajah Guangyi berubah muram. Urat-urat di lengannya menegang dan niat membunuhnya melonjak. "Yun Xiao, begitu perang ras dimulai, itu akan menjadi akhir bagi dunia manusia. Bahkan wilayah suci pun akan hancur seketika." Tetapi Yun Xiao tertawa lepas. "Kalau memang begitu, tolong sampaikan salamku pada orang tua dari daerah suci itu. Aku juga sudah lama ingin menyingkirkan mereka." Mendengar itu, Guangyi menggertakkan gigi. Amarahnya memuncak dan wajahnya mulai berubah. Sisi keperakan merambat naik ke lehernya. Dia hampir berubah menjadi naga sejati. Tetapi akal sehatnya segera menahan emosinya. Dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia akhirnya berkata, "Ayo akhiri ini. Cepat serahkan batu pelangi itu. Dan setelah itu kau boleh pergi. Kami juga akan menarik pasukan kami kembali. Kita akan lupakan semua yang telah terjadi." Tetapi Yun Xiao menengus. "Mau kalian mundur atau tidak, itu adalah urusan kalian. Aku tidak peduli. Aku tidak akan menyerahkan adikku, karena itu aku akan pergi. Kalian boleh terus bermain di sini kalau kalian mau." Yun Xiao berbalik dan melompat ke atas buayanya. Sambil melangkah pergi, Yun Xiao berkata, "Kalian para ikan bodoh, kalau kalian benar-benar kuat, bertahanlah di laut ini selama bertahun-tahun. Kalau tidak bisa, maka jangan banyak bicara." Mendengar itu Guangyi meraung, matanya menyala. "Kau pengecut sialan! Prajurit Paus Gigi, panggil totem Meng Tian." Seketika pemimpin dari klan Paus terkejut. Namun dia segera berlutut dan memenuhi perintah. 7 prajurit yang masih hidup berkumpul membentuk formasi melingkar. Mereka mulai menyalurkan kekuatan mereka. Pemimpin udang surgawi dan para prajurit yang lain segera bersembunyi jauh di belakang. Puluhan ras laut hanya bisa menyaksikan. Tak ada satupun yang berani mendekat. Wajah Yun Xiao kini berubah serius. Dia sendiri tahu arti dari totem bagi ras laut. Totem bukanlah sekedar simbol, tetapi mereka juga adalah roh penjaga di masa lalu. Entitas sejati yang pernah atau masih hidup sampai sekarang. Dan totem keluarga kerajaan adalah naga sejati, sementara cabang turunannya memiliki naga turunan. Meng Tian adalah totem dari klan Paus Bergigi. Eksistensinya masih hidup di laut dalam. Naluri Yun Xiao berteriak bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika makhluk itu benar-benar muncul, maka kota Haiti akan benar-benar binasa. Meskipun wajah Yun Xiao tetap tenang, dia tahu bahwa jutaan nyawa bergantung pada tindakannya. Tentu saja Yun Xiao tidak akan membiarkan pemanggilan ini selesai. Dia lalu menghilang dan dalam sekejap dia berseru, "Berani sekali kau mencoba memanggil orang lain tanpa izin."
Dalam sekejap Yun Xiao berteleportasi di atas lingkaran formasi. Buaya di bawah kakinya juga berubah menjadi roda badai api raksasa dan menukik dengan tajam. Guang Yi terkejut. Dia tak menduga kalau Yun Xiao akan menyerang secepat itu. Secara refleks ia mengibaskan tangan dan sebuah burung laut dari air murni terbentuk lalu melesat menyongsong ke arah badai api. Burung laut itu terus tumbuh, ukurannya membengkak seiring kekuatan air yang menyatu. Lalu ketika roda api Yun Xiao menghantamnya, tak ada ledakan. Burung itu justru menyerapnya seperti batu yang tenggelam ke dasar laut. Yun Xiao tertegun. Dia tak pernah melihat ada elemen yang mampu menahan kombinasi dari angin purba dan api Phoenix. Tapi Yun Xiao bertindak cepat. Dia membentuk segel dan berseru, 3000 dunia cahaya besar. Roda badai api yang tenggelam di dalam burung laut itu berputar lagi, lebih cepat dan lebih ganas. Dalam sekejap, tubuh burung laut itu meledak dan runtuh. Uap air mendidih di udara, seluruh elemen air di sekitarnya langsung menguap. Guang Yi tersentak mundur, wajahnya pucat. Tubuhnya kini berubah menjadi setengah bentuk naga. Sisik-sisik perak menutupi kulitnya, dan di tangannya muncul trisula emas yang berkilau. Dia kembali menyerang, serangan air 3000. Ia mengayunkan trisula itu. Langit mendadak berguncang. Uap air dari segala arah berputar liar, membentuk arus besar seperti samudera yang jatuh dari langit, menekan Yun Xiao dengan kekuatan tak terbatas. Inilah simbol dari penguasa 4 lautan. Trisula itu memancarkan kehormatan dan kekuatan dari para penguasa laut. Pertarungan mencapai babak klimaks, dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again in the next video dan bye.